Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofa Kustini. Saya berasal dari Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang. Baiklah, di sini saya akan mengkaji beberapa jurnal dalam rangka menyelesaikan mata kuliah atau menyelesaikan tugas mata kuliah kami, yaitu mata kuliah kajian masalah pendidikan matematika. Di sini jurnalnya ini adalah jurnal luar negeri, akan tetapi kami terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia Oke, baiklah, kita lanjut ke jurnal yang pertama, yang mana jurnal yang pertama itu judulnya Video dalam Guru Profesional Pengembangan. Yang mana penulisnya itu adalah Tanya Evans, Leong Yeo Hong, dan Ho Weng Kin. Yang pertama itu ada tujuan. Nah, tujuannya itu apa penulisan ini? Yaitu untuk mengusulkan dan mendiskusikan model program pengembangan profesional atau disingkat PD berbasis video. Nah, itu tujuannya, untuk mengembangkan. Jadi tidak lain dan tidak bukan, itu hanya untuk mengembangkan model yang sudah ada. Terus landasan teori yang digunakan itu apa? Landasannya itu dalam jurnal ini tidak ada landasan teori karena peneliti hanya melihat presentasi para peserta dari seluruh dunia. Jadi tidak ada landasan teori, tidak ada buku yang digunakan, tidak ada referensi yang digunakan. Nah, karena penulis di sini hanya mengamati presentasi. Nah, ada beberapa peserta melakukan presentasi. Nah, penulis mengamati. Dari situlah terbitlah penulisan ini. Nah, lanjut itu letak originalitas penelitian, di mana yaitu pada diskusi yang penulis bahas, yang mana memberikan perspektif internasional tentang berbagai video berbasis sukses model PD untuk guru matematika mencakup semua jenjang sekolah dan universitas pengajaran. Nah, jadi letak keasliannya penelitian ini atau penulisan ini itu di mana? Yakni di desainnya itu memang didesain untuk sekolah dan universitas, memang didesain untuk pengajaran. Nah, selanjutnya itu masalah yang ingin dijawab oleh penulis itu apa, atau sering kita sebut rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama yaitu melalui diskusi tersebut, apakah desain model penggunaan video yang berhasil dalam model PD untuk matematika guru, dan sertakan buktinya. Jadi harus ada bukti keberhasilan model tersebut. Terus yang kedua, apa prinsip desain untuk keberhasilan penggunaan video pada model ini, serta hubungan antara prinsip-prinsip itu. Jadi penulis merumuskan sebuah masalah, yaitu ingin mengetahui prinsip-prinsip dari model ini. Kemudian apa hubungan antar prinsip-prinsip tersebut. Nah, terus yang ketiga itu bagaimana kita mengkolaborasi model PD berbasis video dengan cara alamat yang berbeda. Penekanan kebutuhan pengetahuan guru matematika. Nah, guru matematika ini punya skill yang berbeda. Nah, bagaimana cara kita mengkolaborasikan model PD ini, model PD yang kita sebut PD atau model program pengembangan profesional. Nah, bagaimana cara mengkolaborasinya? Sedangkan guru-guru berbeda kebutuhan pengetahuannya. Nah, itu yang akan dibahas oleh penulis ini. Nah, untuk solusinya kita nggak tahu apakah dia membahas atau tidak. Berikut kita lihat. Lalu, solusi yang dipakai penulis untuk menjawab itu. Nah, di sini ada solusinya. Kita lihat apa yang didapat dari penulisan ini atau dari pengamatan penulis terhadap presentasi-presentasi yang dilihatnya, yaitu penyebabnya sih tidak dibahas semua. Nah, untuk keberhasilannya dia kan menanya solusi yang dipakai penulis. Nah, solusinya itu yaitu terletak pada keberhasilan eksperimen. Nah, jadi eksperimennya ini berhasil, terus mendapatkan sebuah solusi yang mana keberhasilan eksperimen tidak dapat dinilai karena tidak ada eksperimen yang penulis lakukan. Nah, jadi karena hanya mengamati sebuah presentasi, jadi penulis itu tidak melakukan eksperimen. Jadi di sini kita tidak bisa melihat eksperimennya itu berhasil atau tidak.
Tapi yang jelas tidak ada eksperimen yang gagal. Semua eksperimen itu berhasil, tinggal kualitas dari eksperimen tersebut. Nah, namun untuk mengakses berbagai sumber daya yang disebutkan dalam presentasi itu melalui email kontak para peserta. Nah, jadi dari presentasi-presentasi yang ada itu pihak yang melaksanakan kegiatan itu, jadi presentasi para peserta itu dikumpul di dalam sebuah file, terus dikirim ke para penerima-penerima, para peserta-peserta yang lain atau termasuk penulis ini. Nah, jadi kita tidak tahu bagaimana solusi yang didapatkan oleh penulis karena penulis tidak mencantumkannya di dalam artikelnya dia. Nah, setelah itu bagaimana cara penulis membahas penyebabnya ataukah penyebabnya tidak dibahas sama sekali. Nah, di sini menurut yang saya baca artikel penulis ini, itu penyebabnya dari artikel ini dibuat tidak dibahas sama sekali. Dikarenakan peneliti itu hanya mengamati presentasi. Nah, jadi hanya mengamati presentasi, jadi beliau tidak tidak mengetahui penyebabnya. Penyebabnya itu apa? Dia melakukan analisis presentasi itu. Nah, kemungkinan itu hanya tujuan untuk mengetahui presentasi itu sebenarnya isinya apa. Nah, isinya apa? Terutama dalam metode yang beliau bahas. Nah, kemudian bagaimana kesimpulan yang ada pada artikel? Apakah menjawab semua rumusan masalah? Menurut saya itu tidak sama sekali tidak ada sama sekali pertanyaan pada rumusan masalah yang bisa dijawab. Karena mengapa? Rumusan masalahnya itu kan tadi ada 3. Nah, tidak ada solusi yang bisa dijawab karena bahan-bahan yang akan dikaji itu dimasukkan ke dalam file berbentuk email. Nah, email itu dikirim ke para peserta atau ke orang-orang lain. Jadi di sini tidak ditampilkan. Begitupun dengan hasilnya, tidak ditampilkan sama sekali. Jadi saya tidak bisa mengambil kesimpulan dari dari artikel ini. Nah, selanjutnya kontribusi terbesar dari penelitian ini. Menurut saya, kontribusi dalam penelitian ini tidak ada karena ada masalah penelitian yang belum diselesaikan. Akan tetapi, saya sangat tertarik untuk mengkaji masalah ini karena keterkaitannya dengan kondisi kita saat ini, yang mana saat ini saya sebagai mahasiswa itu mengalami kuliah dalam jaringan atau kuliah daring. Nah, yang mana kuliah daring ini media belajarnya itu termasuk video. Jadi saya sangat tertarik dengan judul ini atau dengan bidang ini. Mengapa? Ya karena tadi kita sedang mengalaminya. Nah, kemudian kelemahan dari jurnal ini apa? Tidak ada referensi. Nah, tadi saya bilang referensinya tidak dicantumkan, jadi tidak ada teori, tidak ada buku. Oke, baiklah, kita lanjut ke jurnal yang kedua. Jadi ada 4 jurnal yang bakal saya analisis. Nah, ini jurnal yang kedua. Jurnal yang kedua, judulnya itu Tindakan Mathematization, pengenalan dengan pecahan, mengenai pecahan. Nah, itu penulisnya ada Ali Rejali, Peter Taylor, Yahya Tabas, Jerome Genoy, dan Al-Bolfazi Rafi Efor. Nah, di sini tujuan penulisannya itu untuk mengakrabkan anak di sekolah dasar dengan konsep pecahan. Jadi di sekolah dasar itu kan ada materi pecahan. Nah, di sini penelitian ini tujuannya itu agar anak itu bisa akrab dengan materi pecahan ini. Nah, jadi ditulislah riset ini. Yang kedua, landasan teori yang digunakan. Konsep pecahan adalah konsep pecahan itu diperkenalkan sebagai ukuran perbandingan. Pecahan ini diperkenalkan sebagai konsep perbandingan. Memang sama sih, kurang lebih seperti perbandingan. Nah, setelah itu ada pecahan, pengertian dari pecahan. Apa itu pengertian dari pecahan? Pengertian dari pecahan itu adalah ukuran kuantitas Q dengan keseluruhan W. Nah, jadi
pecahan itu ukuran kuantitas Q, yang atasnya disebut Q, pembilangnya disebut Q, penyebutnya disebut W. Nah, Q ini merupakan sebagian kecil dari W. Jadi kalau 1/2 berarti 1 ini sebagian kecilnya dari 2. Jadi atau bisa juga disebut dengan 1/2. Maka 1/2, maka pecahan tadi bisa disebut dengan konsep perbandingan di situ. Setelah itu, letak originalitas penelitian, yakni pada kegiatan yang sudah dilakukan pada kelas 3 dan kelas 4 sekolah dasar. Dalam artian, peneliti ini, kelompok peneliti ini terjun langsung atau observasi langsung ke tempatnya, yaitu untuk kelas 3 dan kelas 4. Jadi ini menunjukkan bahwa penelitian mereka ini memang asli, memang original. Oke, adapun rumusan masalah dalam artikel ini, yang pertama itu apakah guru diminta untuk mengubah paradigma mereka untuk revolusi dalam mengajar. Terus yang kedua, apakah hubungan antara alam semesta dengan teknis pecahan sehingga disebut alam semesta pecahan. Nah, hubungan dalam artian alam semesta pecahan itu bagaimana maksudnya gitu. Terus solusi apa yang penulis dapat dari eksperimennya. Eksperimen ini berhasil dengan diuraikannya peran kunci dari buku latihan anak-anak sebagai objek yang diperhatikan memungkinkan pemberitahuan fitur untuk mendasarinya dalam lingkungan pecahan, dalam lingkup pecahan. Nah, akan tetapi diperlukan analisa lebih lanjut mengenai hubungan alam semesta dengan teknis pecahan. Nah, untuk rumusan masalah yang pertama itu didapat solusinya. Untuk permasalahan yang kedua itu butuh analisa lebih lanjut untuk mengetahui atau untuk menyelesaikan rumusan masalah yang penulis buat. Nah, jadi di sini hanya satu rumusan masalah yang terpecahkan. Kemudian, bagaimana cara penulis membahas penyebabnya, ataukah penyebabnya tidak dibahas sama sekali? Nah, di sini saya mendapatkan dengan diskusi dalam kelompok yang mereka lakukan, kegiatan ini sudah dilakukan di beberapa kelas, yaitu kelas 3 dan kelas 4 pada tingkatan sekolah dasar. Sehingga ditemukanlah masalah bahwa tidak memuaskannya proses belajar mengajar pecahan. Jadi dari yang mereka amati di sekolah tersebut, utamanya pada kelas 3 dan kelas 4, itu tidak memuaskan hasil belajar mengajar pada materi pecahan ini. Nah, itu yang mendasari mereka menulis artikel ini. Lanjut itu, terus apakah bagian kesimpulannya sudah mencakup atau sudah menjawab semua permasalahan yang ada di pembukaan? Nah, kalau menurut saya tidak semua pertanyaan pada rumusan masalah yang dijawab, akan tetapi rumusan masalah yang pertama tadi sudah dijawab, dan yang kedua itu perlu analisa lebih lanjut. Jadi kita bisa mungkin ada peneliti-peneliti lain yang ingin menganalisa lebih lanjut artikel mereka ini. Nah, di situ jadi penyebab. Terus bisa juga menjadi kekurangan bagi mereka karena itu tadi perlu analisa lebih lanjut. Nah, ini merupakan peluang bagi peneliti-peneliti lain sebenarnya. Nah, terus ada juga kelemahan lain, di sini tidak terdapat referensi. Nah, sangat disayangkan. Apakah referensinya itu tidak dicantumkan atau bagaimana, saya juga tidak tahu. Di sini saya hanya menganalisis artikel yang ada. Terus letak kontribusi terbesarnya dari penelitian ini adalah berkat pendekatan mathematization pada penelitian ini, yakni divisi Euklidean bagi anak-anak bukan sebagai formula untuk dihafal, melainkan sebagai ikon pembelajaran aktif. Jadi sebelum mereka menulis artikel ini, orang itu atau anak-anak itu berpikir bahwasanya Euclidean pada pembelajaran mereka itu punya formula.
formula atau rumus yang perlu dihafal menurut mereka. Akan tetapi di sini penulis mengatakan bahwasanya itu tidak untuk dihafal, melainkan untuk icon atau alat pembelajaran aktif di dalam kelas. Nah, jadi itu merubah pola pikir anak-anak sebenarnya. Bagus sekali nih. Terus kelemahannya tadi ya tidak ada referensi dan perlunya analisis lebih lanjut untuk kajian masalah untuk masalah yang kedua. Yang tadi yaitu hubungan alam semesta dengan pecahan. Itu yang perlu analisis lebih lanjut. Mungkin bisalah dilengkapi oleh peneliti-peneliti lain. Oke, baiklah kita lanjut ke jurnal yang ketiga. Adapun jurnal yang ketiga itu judulnya adalah Persamaan dan Perbedaan Internasional dalam Pengalaman dan Persiapan Mahasiswa Matematika Pasca Sarjana sebagai Instruktur Tersier. Nah, apa itu maksudnya? Kita lihat. Adapun penulisnya itu Jessica Dessler dan Jessica Ellis. Nah, di sini tujuan penulisan mereka itu bahwasanya artikel ini tentang workshop. Nah, jadi sebelum kita ke tujuan, saya mau menegaskan bahwa artikel ini itu diambil dari sebuah workshop. Jadi bukan eksperimen. Jadi ada workshop, nah mereka menyaksikan atau melihat dan mendengar hasil workshop itu. Kemudian dibuatkannya lah sebuah artikel. Adapun tujuannya itu untuk mempertemukan para sarjana matematika, pendidikan dan pengembangan akademis dari seluruh dunia untuk membahas caranya sarjana 1. Terlibat dalam pengajaran matematika sarjana. 2. Bagaimana mereka dipersiapkan untuk peran pengajaran mereka. Jadi di sini mereka itu mempertemukan para sarjana-sarjana matematika dalam sebuah workshop. Nah, yang mana workshop ini diambil pesertanya itu dari seluruh dunia. Nah, di sini mereka akan melihat perbedaan di daerah ini atau di negara ini itu apa perbedaan antar negara. Nah, bisa jadi kan misalnya di negara ini beda, di negara ini beda menurut instansi mereka masing-masing. Nah, jadi di sini mereka dipertemukan di workshop ini. Nah, kemudian teori landasan atau landasan teori, maksudnya landasan teori yang digunakan itu yaitu dalam workshop ini hanya ada disajikan data dari survei nasional besar yang dilakukan untuk memahami dan mendukung pembelajaran mahasiswa pasca sarjana matematika pembangunan di Amerika Serikat. Jadi di sini ada data dari para pelajar Amerika Serikat. Nah, itu yang menjadi landasan teori. Mungkin bisa dijadikan landasan teori karena data itu pasti valid. Apalagi data sebuah negara, dari sebuah negara. Terus, letak originalitas penelitian, yakni dengan mengamati perbedaan dan persamaan antar negara dalam praktik seputar instruksi mahasiswa pasca sarjana matematika tersier dengan meminta pendeskripsian 11 peserta workshop dari 8 negara. Nah, tadi jadi kita ini kan ingin melihat letak originalitasnya. Original itu kan keaslian, asli maksudnya. Nah, kalau menurut saya keasliannya itu bisa dilihat dari penulis ini mengamati langsung workshop yang dia bahas di dalam artikelnya ini. Nah, jadi artikelnya ini membahas tentang workshopnya itu dilakukan oleh para peserta dari 8 negara, yakni ada 11 peserta. Bisa kita simpulkan kan bahwasanya penulisan ini asli dari mereka, asli dari para penulis karena mereka mengamati langsung workshop itu. Mereka tahu jumlah berapa pesertanya, dari berapa negara. Nah, jadi begitu. Selanjutnya itu ada apa lagi nih? Kita lihat dulu. Sudah tadi letak originalitas. Nah, sekarang rumusan masalah. Rumusan masalahnya itu yang pertama, ada 2 nih. Yang pertama, bagaimana cara pasca sarjana dapat terlibat dalam pengajaran matematika sarjana. Terus yang kedua, bagaimana mereka dipersiapkan untuk mengajar. Jadi bagaimana mereka dipersiapkan untuk mengajar.
Solusi yang dipakai penulis untuk menjawab pertanyaan riset dan apakah eksperimen itu berhasil. Nah, sekali lagi, ini tadi workshop, jadi saya tidak bisa menyimpulkan apakah eksperimen, termasuk eksperimen, dan eksperimennya itu apakah berhasil atau tidak, karena di sini hanya tertulis workshop. Jadi mereka itu hanya membedakan, tidak untuk melakukan mencari tahu melalui eksperimen. Nah, jadi di sini menurut saya penyelenggaraan lokakarya yang dilakukan dengan mengumpulkan tanggapan tertulis dari para peserta terhadap pertanyaan-pertanyaan, nah, merupakan langkah pertama pengembangan tinjauan tertulis tentang perbedaan dan persamaan antar negara dalam praktik seputar instruksi matematika pasca sarjana tersier. Kegiatan ini dibilang berhasil karena memperoleh ikhtisar yang akan dipublikasikan. Nah, saya juga menyimpulkan ini nih penelitian ini pasti ada solusi dia ini sebenarnya. Akan tetapi ikhtisar itu tidak dicantumkan di dalam artikelnya dia. Jadi di sini saya tidak bisa mendapati solusi apa yang didapat dari analisis penulis terhadap workshop itu. Selanjutnya, itu bagaimana cara penulis membahas penyebabnya. Di sini tidak ada penyebab karena penulis melihat workshop. Sekali lagi, penulis itu melihat workshop, jadi tidak ada penyebab dari artikel yang ia tulis. Nah, selanjutnya itu akan tetapi tadi penulis, sekali lagi saya tegaskan, dia melihat workshop. Nah, dari workshop itu dia lihat tuh perbedaan dari si peserta ini bagaimana, si peserta dari negara ini bagaimana. Jadi dilihatnya persamaannya apa, perbedaannya apa. Jadi di situ letak analisis penulisnya. Kemudian, apakah bagian kesimpulannya menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari rumusan masalah? Nah, menurut saya tidak ada kesimpulan. Nah, bagaimana mau menjelaskannya sedangkan kesimpulannya saja tidak tercantum? Karena memang jurnal ini hanya dua lembar. Jadi menurut saya penjelasannya itu kurang. Jadi tapi kita harus menganalisisnya lebih dalam. Kemungkinan itu bisa jadi bahan kita untuk meneliti di bidang itu. Kita ambil hikmahnya. Nah, kemudian, menurut saya tadi tidak ada kesimpulan. Akan tetapi, pihak penyelenggara berharap dapat memberikan perspektif internasional tentang masalah ini, memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi antar orang yang bekerja di bidang serupa dengan konteks yang berbeda, dan untuk mengidentifikasi masalah kolaborasi penelitian masa depan. Nah, jadi pihak yang menyelenggarakan workshop ini berharap adanya perhatian dari pihak lain untuk mendanai atau mendukung lah. Nah, untuk mendukung kegiatan-kegiatan seperti ini, karena mengapa? Para sarjana-sarjana matematika itu sangat tertarik dengan bidang ini. Nah, jadi penyelenggara berharapnya seperti itu. Jadi mereka itu dari mereka yang masih sarjana terus lanjut ke mereka yang sesudah lulus dari S1 misalnya terus mau lanjut ke pasca sarjana, ataupun ada ahli-ahli lain yang punya skill di bidang itu. Nah, jadi mereka bisa berkolaborasi, bertukar pikiran, atau bisa juga saling memberi saran dan kritikan. Jadi itu tujuan dari workshop ini menurut para penyelenggara. Nah, jadi dibutuhkannya perhatian khusus. Siapa tahu ada yang ingin mendanai. Kalau ada ya alhamdulillah. Jadi ini harapan mereka untuk kedepannya. Terus letak kontribusi terbesar penelitian ini di mana? Yaitu menciptakan jaringan yang lebih kuat antara peserta workshop. Yang tadi, jadi mereka itu punya kenalan, punya jaringan mengenai bidang ini, jadi bisa bertukar pikiran. Nah, itu memperluas wawasan mereka, bisa saling berbagi informasi, saling memberi support gitu.
Setelah itu, kelemahannya apa? Pengumpulan data. Nah, pengumpulan datanya itu menurut para peserta, pengumpulan data pada praktek lokakaryanya yang kurang formal dan sistematis, tidak sistematis maksudnya. Jadi, harapan para peserta untuk kedepannya itu praktik lokakaryanya itu lebih diformalkan dan disistematiskan. Biar teratur kan kalau dia sistematis. Oke, kita lanjut ke jurnal yang terakhir, yaitu jurnal yang keempat dengan judul Proyek Kolaborasi dalam Geometri. Adapun penulisnya itu Jos L. Rodriguez, David Crespo, dan Dolores Jimenez. Nah, itu nama penulisnya. Setelah itu, kita lihat apa tujuan dari artikel ini, yakni mengembangkan proyek kolaborasi dalam geometri. Jadi, di bidang geometri itu sudah ada proyek lama, terus dikembangkan. Mengembangkan intinya. Nah, setelah itu landasan teori apa yang digunakan? Di sini ada Marsplay. Nah, ada juga Sierpinski. Nah, itu ada dua penulis buku kemungkinan ya, karena ini nih ada teori, mereka punya teori. Apa itu teorinya? Yaitu klasifikasi permukaan. Nah, ada teori klasifikasi permukaan yang berkaitan dengan geometri pastinya. Nah, terus letak originalitasnya di mana? Yakni saat mereka menghitung karakter Euler permukaan polyhedral dengan potongan-potongan permainan manipulatif atau 3D polyfeld. Nah, jadi mereka itu menghitung Euler, karakteristik Euler. Di situ kalau menurut saya itu tuh menggambarkan keaslian mereka. Jadi mereka itu pasti melakukannya karena menghitung secara langsung. Dan otomatis itu letak originalnya, letak keasliannya di situ. Terus masalah yang ingin penulis jawab dalam penulisan ini atau rumusan masalah. Nah, di sini tidak ada rumusan masalah karena mereka hanya mengembangkan apa yang sudah ada. Jadi, apakah mungkin yang lama ataupun proyek yang lama itu tidak memuaskan bagi mereka, tidak dicantumkannya sama sekali. Kemudian solusi apa yang diperoleh dari penulisan ini? Nah, yang pertama, mereka itu menurut saya solusi tidak dicantumkan dengan jelas, akan tetapi mereka melakukan tahap-tahap untuk melakukan pengembangan. Nah, di sini menurut saya itu termasuk solusi. Jadi, solusi cara mereka mengembangkannya. Nah, yang pertama itu dimulai dengan kegiatan manipulatif proyek dikembangkan menggunakan komputer perangkat lunak nasional seperti matematik atau virtual reality. Itu. Yang kedua, membangun beberapa permukaan polyhedral dengan potongan-potongan permainan manipulatif 3D polyfeld. Yang ketiga, menghitung karakteristik Euler mereka atau diantara sifat-sifat topologi lainnya. Nah, ada sifat topologi, itu berkaitan dengan geometri. Setelah itu, bagaimana cara penulis membahas penyebabnya? Nah, tidak ada penyebab dari pengembangan ini. Sekali lagi, tidak ada penyebab, karena rumusan masalahnya juga tidak ada. Hanya saja perlu pengembangan seiring berkembangnya teknologi. Nah, mungkin karena teknologi sudah berkembang, jadi penulis ini berinisiatif gitu. Teknologi sudah berkembang. Nah, jadi proyek ini juga harus dikembangkan. Nah, di situ. Selanjutnya, bagian kesimpulan menjawab pertanyaan dari pendahuluan tidak. Nah, menurut saya tidak ada, karena tidak ada kesimpulan dalam artikel ini. Sangat singkat sekali artikelnya. Terus letak kontribusi terbesarnya yaitu mengembangkan proyek kolaborasi dalam geometri yang sudah ada. Nah, proyek dalam geometri atau proyek kolaborasi dalam geometri yang sudah ada, mereka kembangkan lagi ke yang lebih wow gitu. Setelah itu, kita lihat kelemahannya itu apa. Yang pertama, tidak ada rumusan masalah. Terus artikelnya sangat singkat sekali, tapi bermakna. Jujur, ini keren banget pengembangan. Sehingga tidak diperoleh informasi yang jelas. Nah, karena kesingkatan artikelnya terlalu singkat menurut saya, jadi saya tidak mendapat banyak informasi dari artikel ini. Kemudian yang terakhir itu referensinya juga ada, tapi tidak banyak, yaitu ada 2 referensi dan itu cukup up to date, yakni di tahun 2014 dan 2016. Oke, mungkin itulah analisis dari saya.
Semoga bisa membantu teman-teman, dan jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe ya teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.